Lah paham. Maksudnya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lepar, Kepala Sekolah SMA, SMP, SD, dan TK yang saya banggakan. Nama saya Syakira Azahra. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Batu Balai. Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat Nusantara terpopuler loh. Pengarang Lia Nuralia dan Iis Madudi. Di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada sebuah batu besar yang menyerupai sebuah kapal. Konon menurut cerita, di hutan tinggallah ibu dan anaknya yang bernama Dempu Awang. Di kehidupan mereka yang sangat sederhana, mereka menanam umbi-umbian dan sayuran di ladang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di kehidupan mereka yang sangat miskin, membuat Dempu Awang merasa bosan dan sering termenung. Bu, bolehkah aku pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Ujar Dempu Awang pada suatu hari. Lalu bagaimana? Tenanglah, aku berjanji akan kembali lagi ketika aku sudah berhasil. Dempu Awang hanya bisa tercengang anak beliau. alasan untuk menahan Dari itu dulu. Pergilah. Jangan digoyang-goyang kan DPP itu. Itu baik untukmu. Lalu bagaimana engkau bisa pergi merantau? Ekspresi itu yang hebat. Tenanglah ibu, aku akan pergi ke pelabuhan. Siapa tahu aku bisa mendapat salah satu kapal. Akhirnya Dempu Awang pergi ke pelabuhan. Dia meminta pekerjaan kepada seorang pemilik kapal agar dia bisa menumpang kapalnya. Dan akhirnya pemilik kapal itu sangat kasihan kepada Dempu Awang, sehingga dipekerjakannya Dempu Awang di kapal miliknya. Akhirnya Dempu Awang bisa menumpang kapalnya. Dempu Awang pun pamit kepada ibunya. Di perantauannya, ia berhasil menjadi orang yang sukses yang kaya raya. Dia juga mempunyai seorang istri yang cantik, seorang anak saudagar. Suatu hari, istrinya mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan ibu Dempu Awang. Ekspresi itu. Baiklah Dinda, Anda akan pergi. Kita akan pergi menemui ibuku. Siapkanlah semua dan buat tangan untuk ibuku. Akhirnya pergilah Dempu Awang dengan istrinya dengan pengawal yang banyak dan kapal yang megah. Mental itu hebat. Setelah mereka sampai di pelabuhan Mesok, di pelabuhan para warga menyaksikan sebuah kapal besar dan mewah. Kedatangan Dempu Awang sampai ke telinga ibunya. Ibunya pun gembira. Walaupun sudah tua renta, ibu Dempu Awang pun susah payah pergi ke pelabuhan. Dempu, itu adalah ibumu, kata seorang warga. Ibu Dempu Awang pun naik ke tangga kapal, ingin menemui anaknya yang selama ini dia rindukan.
Lempu Awang memandang perempuan itu yang memakai baju Udah. Dia tahu bahwa itu adalah ibunya, tapi dia malu untuk mengakuinya karena penampilan ibunya. Nak, kau pulang nak. Nah, kan? Pergi kau! Beraninya kau mengaku sebagai ibuku. Hebat tuh. Nah, Nak, aku adalah ibumu. Aku masih ingat luka yang di keningmu adalah luka gores waktu kamu masih kecil. Istri Dempawang pun menasehati suaminya. Kanda, bukankah itu adalah ibumu? Kamu harus mengakuinya karena kamu tidak boleh durhaka kepada ibumu. Tapi Dempu Awang tidak mau mengakuinya karena penampilan ibunya. Lalu dia mendorong perempuan tua itu hingga jatuh ke tengah kapal. Ibu Dempu Awang akhirnya merasa pedih. Anak kandungnya tidak mengakuinya sebagai ibu kandungnya. Ya Tuhan, berilah hukuman yang setimpal bagi Aset, Pak, anak yang Pak Jas. durhaka. aset ya. Tangisannya sambil berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah ibu Lempu Awang berdoa, kapal Lempu Awang pun bertolak dari pelabuhan. Oh, nah. Tiba-tiba hari menjadi gelap. Gelombang air laut pun menjadi tinggi dan menghantam kapal Lempu Awang. Bang! Kapal dan isinya pun terbelah dan karam. Ketika hari cerah, tempat karamnya kapal Lempu Awang, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai sebuah kapal. Konon, itu adalah jelmaan kapal Lempu Awang yang durhaka kepada ibunya. Sementara istrinya menjelma sebagai kera putih. Demikian cerita yang saya sampaikan. Mengajarkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi terhadap ibu. Oke, sekian dulu cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.